Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi nih sama Bu Diana. Masih di materi yang sama tentang nilai tempat dalam bilangan. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Kemarin teman-teman sudah mengenal nilai tempat, satuan, dan puluhan. Hari ini kita akan lanjutkan mengenal nilai tempat ditambah dengan ratusan. Seperti apa ya? Ada yang penasaran? Kita cek dan dicek. Nah, masih ingatkah teman-teman? Bagaimana ya cara membaca bilangan-bilangan berikut ini? Nah, di sini ada tiga angka yang berbeda warna. Gimana ya teman-teman cara membaca bilangan yang merah ini? Ada yang masih ingat? Oke. Dibaca dari belakang dulu atau langsung dari depan ya? Lalu yang belakang ini disebut satuan atau puluhan? Ayo, siapa yang masih ingat? Betul sekali. Kita kelompokkan dulu mana yang termasuk satuan dan mana yang termasuk puluhan. Dimulai dari angka yang paling belakang ya teman-teman. Angka yang merah ini, angka 5 yang ada di belakang disebut apa ayo teman-teman? Tuh, satuan. Dan yang angka 5 yang kedua yang ada di depan disebut dengan puluhan. Cara bacanya dari depan ya teman-teman. 5-nya 50, 5-nya 5 satuan. Berarti 55. Betul. Betul nggak ya? Ayo kita cek. Nanti kita cek ya. Sebelum kita cek, kita lanjut ke angka yang berwarna ungu ini. Ayo, siapa yang mau menjawab bagaimana cara membaca angka yang ungu ini? Ayo acungkan tangan. Ayo semangat. Iya. Gimana Teteh cara bacanya? Iya. 85. Karena 5-nya adalah 5 satuan, 8-nya ada 8 puluhan. Betul. Satu lagi teman-teman yang berwarna kuning. Dibaca dengan betul 60. Karena 0-nya satuan dan 6-nya puluhan. Gimana teman-teman? Gampang kan? Kita lanjutkan ya. Ada angka 8 dan 5. Mana yang termasuk satuan? Kita cek. Wah, betul kan ya teman-teman? Dimulainya dari yang paling belakang. Angka 5 termasuk satuan dan angka 8 disebut puluhan. Jadi caranya dari belakang dulu Teteh dan A. Satuan, puluhan. Satuan, puluhan. Sekali lagi, satuan, puluhan. Maka ketika membaca, teman-teman tinggal lihat ke bawah. Imbuhan an di belakang dibuang ya. Berarti jadi gimana teman-teman? 85. Satuannya tidak usah disebutkan ya, cukup angka di atasnya saja. 85. Makin hebat teman-teman. Yuk kita cek slide selanjutnya. Ini yang seperti kemarin ya. Caranya ketika teman-teman mendapatkan soal titik-titik seperti ini, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menulis angka dimulai dari belakang. Ini ada 2 titik-titik.
Maka teman-teman pindahkan dulu angka 5 yang di belakang ke titik-titik yang paling belakang dan angka 8 ke titik-titik yang paling depan. Maka terbentuklah 8 titik-titik dan 5 titik-titik. Gimana teman-teman? Sampai situ paham kan? Oke. Lalu langkah yang kedua teman-teman, seperti yang di slide sebelumnya disebutkan, angka yang di belakang, yang paling belakang ini angka 5 adalah satuan. Maka teman-teman menulisnya juga sama di titik-titik yang paling belakang dulu. Titik-titik yang paling belakang teman-teman isi dengan satuan. Gitu ya. Baru teman-teman isi titik-titik yang kedua dengan puluhan. Lalu baru dijawab dengan bacaan. Bagaimana cara bacanya? 85. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang ayo kita amati 3 angka berwarna berikut ini. Angka yang pertama yang berwarna hijau. Angka berapa? Ayo. Nanti kita jawab bersama-sama ya. Angka yang kedua yang berwarna kuning. Sedangkan angka yang ketiga berwarna merah. Bagaimana cara membacanya? Langkah pertama, mari kita amati mana yang termasuk satuan, puluhan, dan ratusan. Tetap ya, kita pisahkan dulu ketiga angkanya. Angka 1, angka 0, dan angka 1. Contohnya ya. Lalu kita mulai. Kalau tadi sama saja ya teman-teman, dimulai dari yang paling belakang. Tadi yang paling belakang disebut apa? Ayo. Betul. Satuan. Nah, mulai dari belakang ya teman-teman. Nah, angka yang pertama disebut satuan. Sama saja dengan yang tadi. Angka yang kedua disebut puluhan. Nah, kita tambah satu lagi. Angka yang ketiga disebut ratusan. Jadi sekarang ada 3 angkanya. Yuk ulangi setelah Budiana. Satuan, puluhan, ratusan. Satuan, puluhan, ratusan. Coba sekali lagi. Satuan, puluhan, ratusan. Oke, lanjut. Sama seperti tadi, tapi kalau ini bedanya ada 3 titik-titik. Pertama, teman-teman pindahkan dulu angka yang sebelah sini. Ya, pindahkan satu-satu dari belakang. Angka 1 yang paling belakang kita pindahkan ke titik-titik yang paling belakang. Angka 0 yang di tengah pindahkan ke titik-titik yang di tengah. Kemudian terakhir angka 1 yang paling depan pindahkan ke titik-titik yang paling depan. Oke, sampai situ paham ya teman-teman? Sekarang seperti yang tadi sudah kita tuliskan, mulai dari belakang. Tadi urutannya apa teman-teman? Satuan, puluhan, ratusan. Ingat, mulainya dari belakang. Satuan, puluhan, dan ratusan. Oke, kita tuliskan satuan di titik-titik paling belakang. Kita tuliskan puluhan di titik-titik yang kedua. Dan, nah ini ya teman-teman, kita tuliskan ratusan di titik-titik yang ketiga. Maka menjadi 1 ratusan, 0 puluhan, dan 1 satuan. Cara membacanya gimana? Cara membacanya mulai dari depan. Satunya 100, maka dibaca 100. Nolnya yang puluhannya angka 0, berarti kita lewat ya. Lanjut ke angka 1 satuan. Maka kita baca 101.
Gitu teman-teman ya. Jadi kalau 100 kita bacanya se, jadi 100. Lalu ada angka 1 di belakang. Karena satunya satuan, maka hanya dibaca angkanya saja. Jadi 101. Gitu teman-teman. Paham ya? Coba kita balik ke slide yang sebelumnya. Nah, kalau yang ini, Budiana ini gimana? Ada 02 di belakang. Tadi kata Budiana, kalau yang angkanya 0, maka kita tidak baca, teman-teman ya. Karena 0 yang satu ini yang paling belakang adalah 01-an. 0 yang kedua puluhan. 1 yang paling depan adalah ratusan. Karena ratusan, maka kita tidak menyebutnya 100, tapi 100. Sudah saja angka yang ini kita sebut dengan 100. Kenapa? Karena yang belakang baik puluhan dan satuannya angkanya adalah 0. Maka yang kita baca adalah cuma angka satunya saja. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang ini sudah. Nah, yang ini ada angka 1, 1 dan 0. Tetap ya teman-teman. Gimana coba? Iya, kita harus tahu dulu mana yang satuan, puluhan, dan ratusan. Ingat ya, satuan, puluhan, ratusan. Jadi dimulai dari yang paling belakang. Satuan, puluhan, dan ratusan. Sama seperti panah yang di bawahnya. Satuan, puluhan, dan ratusan. Maka kita baca satunya 100. Diganti ya, satunya jadi se. Jadi 100. Bukan 10 tapi 10. 110. Nolnya kita tidak baca. 110. Begitu teman-teman ya. Lalu sama seperti tadi kita tentukan tuliskan dulu angkanya mulai dari belakang. 0 yang paling pinggir, yang paling belakang kita tuliskan di yang paling belakang. 1 yang tengah kita pindahkan ke tengah. 1 yang paling depan kita pindahkan ke titik-titik yang paling depan. Lalu teman-teman tuliskan satuan, puluhan, dan ratusan. Maka dibaca 110. Gimana teman-teman? Sudah bisa kan sekarang? Mantap, keren banget. Oke, kalau teman-teman sudah paham, yuk kita kerjakan dan kita tentukan nilai tempat pada soal yang sudah Budiana upload. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.